Di video sebelumnya sudah kita bahas sampai incremental method. Kali ini kita bahas penerbitan saham tanpa cash. Saham itu juga bisa diterbitkan untuk non-cash transaction, jadi ditukarkan dengan barang atau jasa. Apabila terjadi transaksi yang non-cash seperti ini, maka perusahaan harus mencatat saham berdasarkan fair value dari goods or service received. Apabila tidak diketahui berapakah fair value dari barang atau jasa yang diterima, maka yang digunakan adalah fair value dari saham. Contohnya, untuk penerbitan 10.000 lembar saham yang nilainya 10 par value-nya untuk paten. Ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, Marlowe ini perusahaannya tidak bisa menentukan nilai patennya berapa, tetapi dia tahu bahwa fair value shares-nya adalah 140.000. Yang kedua, nggak tahu nilai fair value shares-nya berapa, tetapi dia tahu patennya berapa. Yang ketiga, ini nggak tahu juga kedua-duanya ya. Jadi dia nggak tahu berapa fair value sahamnya dan juga nggak tahu berapa fair value paten. Kemudian dia mendatangi independent consultant yang menyatakan bahwa patennya itu kira-kira nilainya adalah 125.000 euro. Maka tiga kondisi ini memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda. Yang pertama, yang diketahui adalah fair value sebesar 140.000. Maka jurnalnya kita debitkan ke paten. Share capital ordinary sebesar 100.000. Ini adalah 10.000 lembar saham dikalikan dengan 10 per lembar. Selisihnya kita masukkan ke share premium ordinary. Yang diketahui adalah fair value dari saham. Yang kedua, yang diketahui adalah fair value paten. Maka kita debitkan patennya 150.000. Kreditnya sama, share capital ordinary nilainya juga sama. Kemudian selisihnya dimasukkan ke share premium ordinary. Kasus yang ketiga, nilai paten diketahui dari independent consultant, maka patennya dihargai sebesar 125. Share capital ordinary-nya sama, 100.000 dikalikan 10. Dan selisihnya masuk ke share premium ordinary. Kalau kita lanjutkan ke brief exercise 15.6, ada perusahaan namanya Moonwalker Corporation yang dia menerbitkan 2.000 lembar saham. Nilai parinya masing-masing adalah $10. Nilai tunainya itu adalah 60.000. Moonwalker itu juga mengeluarkan $1.500 sebagai biaya untuk penerbitan saham. Apabila ada biaya penerbitan saham, maka biaya ini mengurangi dari uang kas yang diterima dari penjualan. Jadi tidak ada namanya expenses khusus yang digunakan untuk mencatat biaya penerbitan saham, sama halnya dengan biaya penerbitan obligasi. Kas yang diterima itu bukan sebesar 60.000, tetapi 60.000 dikurangi dengan cost-nya 1.500. Share capital ordinary itu dihitung dari berapa banyak lembar sahamnya, 2.000 dikalikan dengan nilai parinya $10. Selisihnya ini masuk ke share premium ordinary. Jadi biaya-biaya yang terkait dengan penerbitan saham seperti biaya underwriting, kemudian biaya legal, kemudian pajak itu akan mengurangi proceed atau mengurangi uang yang masuk dari penerbitan saham. Tidak ada issuance expense. Sampai sini dulu penjelasan saya tentang perlakuan akuntansi untuk penerbitan saham biasa. Di video berikutnya kita lanjutkan dengan penerbitan preference shares.